Haidian Rahmat Tambunan dengan NIM 11S24030. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum kedua, yaitu mengenai organik dan anorganik modeling. Nah, pada tugas praktikum kedua ini kita disuruh untuk menghasilkan objek modeling pada Blender, yaitu keempat gambar ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan modifier apa saja yang saya gunakan untuk membuat objek modeling tersebut. Nah, objek pada Blender yang pertama itu kita mulai dari gambar jamur, di mana jamur ini kita buat menggunakan circle dengan menggunakan modifier itu subdivision, dengan level view-nya itu 2 dan rendernya itu juga 2. Nah, dia juga kita gunakan hasil render baru pada bentuk jamur ini, yaitu subdivision, yaitu cut dengan level view-nya itu 2 dan rendernya 2. Nah, di sini kita menggunakan plane untuk sebuah background pada latar si jamur yang kita buat. Jadi agar tampilan background terlihat halus, kita masuk ke objek, lalu kita memilih shape atau smooth. Jadi backgroundnya ini bisa menjadi lebih halus karena kita menggunakan shade auto smooth. Lalu untuk bagian pencahayaan kita menggunakan light point, itu point dengan kekuatan cahayanya itu 1000 watt dan radius 0,103 mm. Nah, ini dia untuk hasil dari pewarnaan. Untuk warnanya itu ini base colornya pada bagian latar, dan untuk pada bagian jamur base colornya itu ini. Pada bagian daun base colornya. Oke, untuk hasil render, inilah hasil render pada tugas praktikum kedua, yaitu pada gambar jamur. Oke, kita lanjut pada gambar berikut. Kita lanjut pada gambar keramik, di mana teko atau bahan makan keramik ini kita membuatnya itu dari sphere. Nah, modifier yang digunakan yaitu subdivision untuk memperhalus bagian pada teko dengan level firepot-nya itu 3 dan rendernya itu 2. Lalu kita menggunakan solidify untuk ketebalannya itu. Nah, untuk gelas atau cangkirnya kita menggunakan smooth by angel. Jadi yang angelnya itu 30 derajat.
Tapi si cangkir ini kita membuatnya itu dari plan. Nah, tadi itu sebagai angel menggunakan screw, solidify untuk ketebalan, dan subdivision untuk memperhalus tampilan pada gelas. Nah, untuk bagian isi atau bagian dalamnya, kita menggunakan circle. Untuk makanan yang berada pada tapak itu kita menggunakan spare juga. Jadi modifiernya itu kita menggunakan subdivision, level viewportnya itu 1 dan rendernya itu 2. Lalu untuk tapak untuk penyangga gelasnya itu kita menggunakan circle. Dia menggunakan subdivision, level viewportnya itu 1 dan rendernya 2. Lalu untuk background yaitu kita menggunakan plain. Ini dia hasil pewarnaan pada bahan makan keramik praktikum kedua. Dia juga menggunakan pencahayaan itu point dengan kekuatan itu 1000 watt. Dia menggunakan dua pencahayaan. Pencahayaan pertama itu warnanya ini, dan untuk pencahayaan kedua warnanya. Nah, untuk hasil render pada gambar pada model makan keramik ini, kita mendapatkan gambar yang begitu sempurna. Oke, setelah kita menyelesaikan penjelasan tentang tentang bahan makanan dari keramik ini, kita lanjut pada tugas kita praktikum kedua, yaitu pembuatan burger. Nah, ini dia. Nah, untuk bagian bawah ini kita itu menggunakan silinder dengan modifier itu subdivision. Jadi level view-nya ini 2 dan silindernya 2. Untuk sayur kita juga menggunakan silinder dengan modifiernya itu solidify untuk ketebalan pada si sayur yang berwarna hijau ini, dan subdivision untuk memperhalus level view-nya itu 3 ini, dan rendernya 2. Dan untuk dagingnya kita menggunakan silinder juga dengan modifiernya itu subdivision juga dengan level view-nya itu. Nah, untuk merah ini yaitu bisa dibilang ini tomat ya. Tomat ini dia juga menggunakan modifier subdivision dan warna. Untuk warnanya bisa kita lihat dia menggunakan base color ini. Untuk dagingnya tadi
Dan untuk sayurnya dia menggunakan base color pada bagian ini. Dan untuk bagian atas dan bagian bawah itu menggunakan warna yang sama, yaitu menggunakan base color ini ASP dengan saturationnya itu 1000, value-nya tertera. Nah, untuk pada bagian background kita itu menggunakan circle, menggunakan plane. Kita menggunakan plane dan kita memperhalus objek background ini. Kita memperhalusnya itu menggunakan objek dan menggunakan shade atau smooth. Jadi tampilan pada background atau background ini akan terlihat halus pada bagian ini. Di sini jadi terlihat lebih halus. Lalu untuk pencahayaannya tadi kita menggunakan point dengan power cahayanya itu dengan kekuatan itu 1006 watt. Dan untuk hasil render yang kita gunakan, hasil render dari burger yang kita lakukan, yaitu untuk hasilnya bisa kita lihat nih. Namun ada kesulitan yang saya hadapi ketika membuat model ini, yaitu pada bagian wijen ini. Pada bagian wijen ini saya memiliki kesulitan untuk merekatkannya atau biar dia itu nampak menempel sempurna pada bagian rotinya ini. Itu saja. Kita lanjut pada topi penyihir. Nah, untuk praktikum kedua berikutnya, yaitu topi penyihir, kita membuat bagian awal topi, yaitu menggunakan circle. Nah, jadi dia itu modifiernya itu kita menggunakan yang namanya solidify untuk ketebalan pada si awal topi ini, dan subdivision dengan level view-nya itu 5 dan rendernya itu 6. Nah, untuk bagian hiasan pada ini background kita menggunakan plain. Nah, ini yang saya maksud tadi pada bagian memperhalus. Jadi dia kan sebelum kita haluskan, dia ada ini pada bagian backgroundnya. Jadi untuk menghilangkan lekukan yang kurang halus pada background itu kita masuk ke dalam objek dan kita shade atau smooth sehingga tampilan pada background itu menjadi lebih mulus. Nah, pada gambar topi penyihir ini, model topi penyihir ini kita menggunakan pencahayaan point.
dengan power itu 1000 watt. Terdapat kesulitan yang saya hadapi dalam pembuatan topi penyihir itu, yaitu pada hiasannya ini. Saya kesulitan dalam menyatukan hiasannya ini ke bagian utama dalam topi. Jadi itu kurang rapat. Mungkin itu saja kesulitan yang saya alami ketika membuat model topi penyihir ini. Dan untuk hasil rendernya bisa kita lihat. Ini dia untuk hasil akhir dari hasil render topi penyihir. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ketidakjelasan dalam penjelasan video tersebut. Mungkin untuk kedepannya saya akan memperbaikinya lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk menyaksikan video saya pada praktikum-praktikum berikutnya. Sekian dan terima kasih.